Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, jamaah salat Isya, tarawih dan witir. Mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita sekalian. Wabil khusus di 10 hari terakhir ini. Kita berdoa dan berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dengan Lailatul Qadar, satu malam yang dimana nilainya lebih baik daripada 1000 bulan, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Jemaah ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua hakikatnya sedang melakukan perjalanan panjang menuju negeri akhirat. Dan setiap kita jemaah sekalian tidak ada yang mengetahui bagaimana kondisi kita tatkala kita kelak dikumpulkan di padang mahsyar. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, beliau SAW bersabda, "Tutna syamsu yaumal qiyamati minal khalqi hatta takuna minhum bimiqdari milin." Rasulullah SAW beliau bersabda, matahari kelak di hari kiamat akan didekatkan sejarak 1 mil. Dan perawi hadis mengatakan, saya tidak tahu apakah mil yang dimaksudkan adalah alat yang untuk memakai celah atau jarak yang kita kenal. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Ibnu Utsaimin, baik itu alat yang digunakan untuk memakai celah ataupun jarak yang kita kenal, maka itu menunjukkan bahwasannya matahari ketika itu jaraknya sangat dekat. Dan Rasulullah SAW dia mengatakan, setiap orang ketika itu keadaannya tergantung amal perbuatannya dulu ketika di dunia. Maka di antara mereka ada yang keringatnya sampai ke 2 mata kakinya, ada yang sampai ke betisnya, ada yang sampai ke pinggangnya, ada yang sampai ke pundaknya, bahkan ada yang sampai tenggelam. Dan ini jemaah sekalian kelak akan kita rasakan. Tetapi di hari tersebut akan ada orang-orang yang Allah berikan naungan. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu yawma dhilla ala dhillu." Ada 7 kelompok yang dimana mereka kelak akan mendapatkan naungan Allah dikala tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antara 7 kelompok tersebut jemaah sekalian, di antara yang pertama al-imamul adil, seorang imam yang adil. Yang kedua wasyabun nasya'a fi ibadatillahi jalla wa ala, seorang pemuda yang dia tumbuh dalam kondisi beribadah kepada Allah. Yang ketiga warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid atau fil masajid, seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Yang keempat warujulani tahaba fillahi tama alaihi wa tafarraqa alaihi, yang keempat 2 orang yang saling mencinta dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian warajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, seorang yang dia sedekah dengan tangan kanannya sampai tidak diketahui tangan kirinya. Itu saja masalian. Wa rajulun dzakarallahu khaliyan fafadat ainah, seorang yang dia berzikir dalam kondisi menyendiri kemudian berlinanglah air matanya. Jamaah ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu poin yang saya jelaskan bahwa di antara golongan yang mereka akan mendapatkan naungan Allah Jalla wa Ala adalah seseorang yang suka sedekah. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Orang-orang yang suka sedekah, kelak ketika matahari didekatkan 1 mil, maka mereka akan mendapatkan naungan dari naungan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Kullu mri'in fi dhilli shadaqatihi hatta yufsala bainan nas." Jadi setiap orang itu kelak dia akan di bawah naungan sedekahnya sampai urusan semua orang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Uqbah jamaah sekalian, Abul Khair, beliau adalah seorang perawi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Ketika beliau mendengarkan hadis yang mulia ini, kata para ulama kita, tidaklah beliau lewatkan hari-harinya kecuali pasti sedekah, walaupun hanya memberikan sebutir bawang ataupun sepotong roti, pasti dia sedekah. Abul Khair. Maka jamaah sekalian, hendaknya kita seperti itu tatkala kita mendengarkan hadis, mendengarkan ayat Al-Quran, mendapatkan ilmu, maka hendaknya diamalkan. Karena ingat jamaah, ilmu itu tidaklah bermanfaat kecuali diamalkan. Al-ilmu bila amalin kasajaratin bila thamarin. Ilmu tidak diamalkan seperti pohon tanpa buah. Begitu pula jamaah sekalian, orang yang punya ilmu tetapi tidak diamalkan seperti orang Yahudi. Yahudi itu jamaah sekalian tahu Nabi itu seorang Nabi tetapi diingkari. Begitu pula jamaah sekalian, orang yang tahu ilmu tetapi tidak diamalkan. Kata seorang penyair, alimun lam ya'malan bi ilmihi mu'adzabun min qabli ubadil watan. Jadi orang yang punya ilmu tetapi tidak diamalkan, maka dia akan disiksa di neraka sebelum penyembah berhala. Sehingga jamaah sekalian, tatkala kita tahu tentang hadis-hadis sedekah misalkan, banyak orang sedekah di antara keutamaannya akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita termotivasi, fastabiqul khairat. Dalam sebuah hadis Abu Musa al-Asy'ari, beliau menceritakan tentang kisah seorang ahli ibadah. Orang ini jamaah sekalian diceritakan dalam kisah tersebut, beliau sudah beribadah selama 70 tahun. Bayangkan, selalu di tempat ibadahnya. Suatu ketika ternyata dia terfitnah oleh seorang wanita. Akhirnya dia pun berzina selama 7 hari. Setelah itu dia menyesal dan bertobat, kemudian dia pun keluar dari tempat ibadahnya dan berkelana hingga sampai di suatu tempat yang dimana di situ jamaah sekalian dia terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dalam kondisi yang sangat-sangat lapar. Tiba-tiba ada seorang yang memberikan sedekah sepotong roti. Ketika roti tersebut ingin dimakan, tiba-tiba ada seseorang yang membutuhkan. Akhirnya dia pun jamaah dalam kondisi yang sangat-sangat lapar, dia makan rotinya, tetapi dia sedekahkan roti tersebut. Akhirnya jamaah sekalian, dalam sebuah riwayat dikatakan Allah Jalla wa Ala menyuruh malaikat untuk menimbang antara ibadah dia selama 70 tahun dengan zina dia selama 7 hari. Ternyata jamaah sekalian, ibadah dia selama 70 tahun ditimbang dengan zina dia selama 7 hari, maka ibadah dia tidak ada apa-apanya. Jadi dosa 7 hari itu lebih berat. Naudzubillah jemaah. 70 tahun, bayangkan. Dengan sebab dia berzina, berbuat maksiat kepada Allah Jalla wa Ala, maka nilai ibadah 70 tahun tidak ada apa-apanya. Akhirnya malaikat suruh menimbang lagi antara zina dia selama 7 hari dengan sedekah dia memberikan sepotong roti. Ternyata jamaah sekalian, sedekah dia dengan sepotong roti ditimbang dengan zina dia selama 7 hari, maka sedekah dia lebih berat timbangannya. Masya Allah, ini luar biasa. Sehingga ini jamaah sekalian memotivasi kita bahwasanya dalam kondisi apapun, baik kondisi misalkan kita bergelimang harta ataupun misalkan dalam kondisi ekonomi kita sulit, maka tetap usahakan kita sedekah. Karena ingat jamaah sekalian, harta yang kita miliki itu cuma 3. Yang pertama, yang kita makan kemudian jadi kotoran. Yang kedua, pakaian yang kita pakai kemudian busuk. Kemudian yang kita sedekahkan, itulah harta kita. Adapun harta yang ditabungkan jamaah belum tentu milik kita. Kalau hari ini ruh kita dicabut, maka harta tersebut sudah berpindah menjadi milik ahli waris. Maka jamaah, jangan sampai kita habiskan waktu umur kita untuk bekerja, tetapi tidak ada sedikit pun yang kita bawa untuk menghadap Allah. Maka ingat, kita butuh bekal. Maka silahkan antum bekerja, cari harta yang halal, tetapi ingat,
diri kita butuh bekal. Artinya jamaah, ada sebagian yang kita sedekahkan sebagai bekal kita tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya Mas Sandian ingat, hendaknya kita berusaha untuk bersedekah dalam kondisi apapun. Abu Hurairah radhiyallahu taala pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyu shadaqati afdal?" Ya Rasulullah, sedekah apakah yang paling afdal? Maka Nabi mengatakan, jahdul mukil, sedekah yang dikeluarkan oleh seseorang yang penuh dengan perjuangan. Apa maksudnya? Maksudnya orang yang dia sedekah dalam kondisi ekonominya pas-pasan. Masya Allah. Hari ini misalkan dia bekerja dapatnya 50.000, tetapi dia luangkan, dia sisihkan sedikit hartanya untuk sedekah, mungkin 1.000 perak, 500 perak, dia keluarkan untuk sedekah. Kan dia sadar bahwa dirinya butuh bekal. Maka ingat jemaah sekalian, sekali lagi, ini bulan Ramadan dan kita masuk 10 hari terakhir. Apalagi sedekah kita bertepatan dengan Lailatul Qadar. Walaupun sedekah kita misalkan nominalnya 1.000 perak, 5.000 perak, 100.000 misalkan, tapi ketika bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka ingat, khairun min alfi syahr, itu lebih baik daripada 1000 bulan. Sehingga fastabiqul khairat, fastabiqul khairat, entah dengan memberikan iftar, entah dengan memberikan sahur misalkan. Maka tatkala bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka ingat, itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan mungkin juga masalahnya itu bisa menjadi sebab yang menjadikan harta kita barokah, mendatangkan kebaikan-kebaikan bagi pemiliknya. Karena ingat jamaah sekalian, harta yang disebut dengan nikmat itu kata Abu Hazim, kata beliau, kullu nikmatin la tuqarribu minallah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan pemiliknya kepada Allah itu baliyah, musibah. Jadi standarnya harta itu nikmat ketika hal tersebut menjadikan pemiliknya semakin dekat kepada Allah, semakin rezekinya lancar, semakin ibadahnya mudah, semakin rezekinya lancar, Masya Allah, semakin berbuat baik kepada orang-orang, maka itu pertanda rezekinya barokah, sehingga mendatangkan kebaikan-kebaikan kepada pemiliknya. Oleh karena itu jemaah, ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari sekali lagi di sisa hari 10 Ramadan ini kita menggunakan kesempatan ini untuk memperbanyak amal ibadah, di antaranya dengan sedekah, baik dengan memberikan iftar ataupun dengan memberikan sahur ataupun sedekah-sedekah yang lainnya. Mudah-mudahan jemaah sekalian dengan hal ini bisa disebab kelak yang akan kita diberikan naungan oleh Allah tatkala tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Demikian jemaah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.